Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, motor yang dikendarai dua siswi sebuah sekolah menengah kejuruan di Probolinggo ditabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu. Salah satu korban terlempar ke bawah jembatan dan tewas seketika di lokasi kejadian. Warga desa pesisir Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo dan para pengguna jalan Pantura dikejutkan tabrakan kereta Sri Tanjung dengan motor yang dikendarai dua siswi SMK. Kerasnya benturan mengakibatkan seorang siswi terlempar ke sungai di bawah jembatan sejauh hampir 50 meter. Korban bernama Imelda berusia 17 tahun, warga desa Mentor, Kecamatan Sumber Asih, tewas di lokasi kejadian. Sementara rekannya Widya Ramadhani, 17 tahun, menderita luka berat. Menurut saksi mata, kedua korban yang berboncengan hendak menyeberang perlintasan kereta tanpa palang pintu usai mengantar kue. Diduga kurang waspada sebelum menyeberang rel, mereka menoleh ke sisi timur untuk melihat keadaan. Namun belum sempat menoleh sisi barat, tiba-tiba mereka sudah ditabrak kereta api Sri Tanjung jurusan Yogyakarta Banyuwangi. Ke timur dulu, terus ada kereta api dari barat. Oh, udah nutut. Iya, udah nutut. Saking mau noleh ke barat dulu nututi. Ya, itu ke timur dulu nolehnya, enggak nututi. Langsung ditendang sama kereta api. Yang meninggal berapa orang? Dua orang ya? Satunya kritis. Kira-kira itu paling meninggal udah. Korban tewas maupun luka berat dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Dadi Arigafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, tebing setinggi 20 meter di jalur perbukitan Piket 0 Lumajang longsor. Selain itu, truk muatan tebu juga terguling di badan jalan areal tebing. Akibatnya akses jalan penghubung Lumajang Malang lumpuh dan menimbulkan kemacetan panjang. Tebing setinggi 20 meter di jalur perbukitan Piket 0, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang longsor Selasa siang, sehingga material longsoran menutup akses jalan. Sebelum terjadi longsor, kawasan tebing tersebut sempat diguyur hujan. Selain tanah longsor, sebuah truk syarat muatan tebu juga terguling di badan jalan areal tebing. Akibatnya akses jalan penghubung Lumajang Malang lumpuh dan menimbulkan kemacetan panjang. Kena crash mobil kecil. Kena crash itu kan jalannya kan berlubang. Kemudian terguling gitu ya. Terus untuk supir-supir mulai jam berapa? Supir ini? Iya. Ya perkiraan jam setengah 12 juga. Mulai tadi malam. Mulai aku setengah 12 aku tadi malam. Jadi antrinya berapa meter ini, Pak? Kalau antrinya ini jauh sampai berapa kilo bukan meter, kilo. Kilo ya. Kilo. Hingga Selasa sore, petugas gabungan dan pekerja proyek berupaya menyingkirkan material longsor sehingga akses jalan sedikit demi sedikit bisa dilewati oleh kendaraan. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, sebuah warung di Madiun dibobol maling yang beraksi seorang diri. Akibatnya uang tunai 1,5 juta rupiah dan sejumlah bungkus rokok raib digondol pelaku. Aksi pencurian terjadi di warung di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Madiun, Senin dini hari. Pelaku seorang diri langsung mengopok-opok meja kasir warung sehingga uang tunai 1,5 juta rupiah dan sejumlah rokok yang tersimpan di almari kaca disikat pelaku. Usai beraksi, pelaku kabur melalui jendela. Menurut penjaga warung, kasus pencurian ini sudah ketiga kalinya terjadi. Sama uang itu kan di situ tempatnya, pas pagi itu diambil, udah nggak ada. Terus lemarinya itu dibobol, rusak. Terus dicek di CCTV itu kemungkinan kan gelap, Pak, itu nggak kelihatan. Jadinya kemungkinan kan yang jalur yang bisa diakses kan yang lewat pintu samping itu, kemungkinan orangnya itu, tersangkanya itu naik, terus lewat yang jendela belakang sini, terus gara-gara pas saya tahu itu jendelanya yang buka, berarti keluarnya tersangkanya itu kemungkinan lewat yang jendela. Pemilik warung berniat akan melaporkan kasus ini ke kepolisian. Dirku Suyono melaporkan dari Madiun.
Saudara, harga cabai rawit di pasar tradisional Probolinggo dalam sepekan meroket tembus Rp100.000 per kilogram. Kenaikan salah satu bumbu dapur diduga akibat berakhirnya panen raya. Harga cabai rawit terus naik signifikan di Pasar Baru Kota Probolinggo. Rabu pagi harga cabai rawit tembus Rp100.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai rawit terjadi karena kelangkaan stok pasca panen raya. Untuk memenuhi stok, para pedagang terpaksa membeli cabai rawit dari luar Probolinggo. Susah atau bagaimana kok cabai rawitnya? Mahal balik kan di desa-desa kan tidak ada. Oh sudah habis ya. Cik Nana. Untuk pembeli sendiri gimana Bu? Sepi atau gimana? Ya banyak yang beli 5.000. Oh kurangi ya? Yang ngurangi. Berbanding terbalik dengan harga cabai rawit, harga tomat buah dan tomat sayur justru turun drastis lantaran stok melimpah di tengah panen raya tomat saat ini. Harga tomat sayur yang semula Rp7.000 kini dijual Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Sedang tomat buah dari Rp12.000 jadi Rp5.000 per kilogram. Rp5.000 yang buah, kalau yang sayur itu Rp2.000. Rp2.000? Iya. Anjlok atau bagaimana kalau Anjlok Mas, panen raya. Oh, gitu ya. Sejak kapan Ibu turunnya harga tomat? Dapat 1 bulan. Naiknya harga cabai membuat omzet pedagang kini menurun drastis. Pasalnya banyak masyarakat mengurangi pembelian. Dandi Adgafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Praramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.